Di episode sebelumnya, Suika berhasil membangkitkan Senku dan sekarang 7 tahun sudah berlalu sejak terjadinya pembatuan di seluruh bumi. Dan sekarang semua anggota kerajaan sains di Araksha sudah dibangkitkan dan mereka semua merayakan kemenangan mereka ini. Tapi akhirnya terungkap juga kalau ternyata pembatuan itu bisa membangkitkan manusia dari kematian. Chrome yang mendengar ini menjadi bersemangat dan Chrome berpikir mereka bisa menunda kematian Kaseki dengan pembatuan. Sekarang Chrome mulai berpikir kalau Wyman mungkin bukanlah orang yang jahat. Tapi Chrome juga segera sadar kalau Wyman pernah membatukan seluruh bumi. Yap, mereka tidak tahu apa motifnya Wyman membatukan seluruh manusia. Dan jika ingin tahu jawabannya, mereka hanya punya satu pilihan, yaitu bertanya langsung kepada Wyman yang berada di bulan. Setelahnya mereka bertiga mendatangi patungnya Seno. Ternyata patung Seno, Stanley, dan seluruh anak buahnya juga dikumpulkan di benteng ini. Dan menurut Senku, karena mereka ingin pergi ke bulan, maka pengetahuan Seno akan sangat dibutuhkan untuk membuat roketnya. Dan Senku langsung menyiramkan cairan pembangkit ke patungnya Seno. Chrome bertanya apa tidak masalah membangkitkan Seno sekarang. Tapi Chrome segera sadar kalau mereka punya Tsukasa yang bisa menjaga Seno supaya tidak berbuat yang aneh-aneh. Dan Tsukasa berkata tidak masalah membangkitkan Seno, yang terpenting adalah tidak membangkitkan Stanley. Senku mulai tertawa dan Senku merasa mereka tidak perlu memaksa Seno untuk bekerja sama, karena aturan di dunia yang baru ini sudah berubah 10 miliar %. Sekarang Seno sudah benar-benar terbebas dari pembatuan dan kalimat pertama yang Seno katakan adalah sinar pembatuan memang sangat elegan dan sains telah melanggar hukum alam. Chrome bertanya apakah melanggar hukum alam itu sesuatu yang buruk. Bukankah sekarang manusia tidak akan mati lagi? Chrome yang masih bersemangat berencana untuk memberitahukan informasi ini kepada semua orang. Tapi Tsukasa mencegah Chrome untuk kembali. Dan Tsukasa berkata kalau tidak mati itu juga menakutkan. Bahkan mungkin lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Dan di dunia yang tanpa akhir, cepat atau lambat bumi ini akan dipenuhi oleh orang-orang lansia. Dan makanan dan sumber daya tetap akan terbatas. Dengan begitu, umat manusia akan menemui distopia di mana seseorang akan memainkan peran sebagai Tuhan. Dan manusia ini akan memilih siapa saja yang akan dijadikan batu untuk selamanya. Tapi satu hal yang pasti, pembatuan memang bisa melawan penuaan sel yang artinya sel itu akan terlahir kembali setelah manusia itu menjadi batu. Dan menurut Senku, fakta bahwa pembatuan bisa menghidupkan manusia dari kematian lebih baik dirahasiakan terlebih dulu. Dan cukup mereka berempat saja yang tahu. Dan jika informasi ini tersebar, bisa saja di masa depan akan muncul dokter yang terobsesi dengan keabadian. Dan mungkin dia akan menyalahgunakan kekuatan Medusa ini dan Seno kemudian berkata, siapapun yang mengendalikan Medusa bisa menjadi diktator sepenuhnya. Dan Seno bertanya ke Senku kenapa Senku memberitahukan rahasia sebesar ini kepadanya. Dan Senku kemudian memberikan earpiece kepada Seno. Ini adalah earpiece yang sama yang Senku gunakan saat masih di Pulau Harta. Dan karena earpiece ini adalah penangkap gelombang radio, maka earpiece ini juga bisa menerima pesan dari Wyman yang ada di bulan. Seno kemudian memakai earpiece itu tapi tidak terdengar suara apapun. Kemudian Senku menjelaskan kalau ketika manusia berhenti bergerak, maka suara pembatuan yang dikirim Wyman juga ikut berhenti. Sementara ketika Wyman mendeteksi ada manusia yang bergerak di bumi, maka Wyman akan mengirimkan perintah pembatuan itu lagi. Dengan kata lain, manusia akan terus terperangkap dengan pembatuan dari Wyman. Dan selama Wyman belum dikalahkan, maka umat manusia tidak akan punya masa depan. Dari semua informasi ini, Senku mengajak Seno untuk beraliansi dan membangun roket bersama untuk menemui Wyman yang ada di bulan. Dan Seno sendiri juga sangat ingin berbicara dengan Wyman secara langsung. Dan mereka berdua sepakat untuk beraliansi. Sekarang beberapa jam sudah berlalu dan matahari sudah mulai muncul dari balik cakrawala. Banyak orang yang berkumpul di sekitar patungnya Stanley. Begitu juga dengan Seno. Kemudian Ryusui melemparkan pertanyaan. Semua serangan Stanley sebelumnya itu adalah tindakan sah dalam pertarungan atau sebuah percobaan pembunuhan? Ken menjawab,
Ketika kita sudah membangun ulang peradaban dan Stanley juga sudah dibangkitkan, aku akan bersaksi bahwa tindakan yang Stanley lakukan adalah sebuah tindakan yang sah dalam pertempuran. Dan sebagai ganti jaminan hukum ini, Zeno akan sepenuhnya bekerja sama dalam pembuatan roket. Dengan ini sudah dipastikan bahwa Stanley di masa depan tidak akan mendapatkan hukuman dan Zeno akan terus bekerja sama. Tapi walaupun sudah begini, Max dan Carlos masih ragu apakah tidak berbahaya menjadikan Zeno sebagai rekan. Chrome menjawab kalau dengan situasi seperti ini, menurutku Zeno tidak akan mengkhianati kita. Kemudian Zeno mendekati patungnya Stanley dan sepertinya Zeno mengatakan sesuatu kepada Stanley. Tapi apa yang Zeno katakan tidak diberitahukan. Setelahnya Zeno memasangkan sebatang rokok ke mulutnya Stanley dan rokok itu dinyalakan. Sekarang Zeno sudah resmi bergabung dengan kerajaan Science. Ikatan guru dan murid di masa lalu sekarang terhubung lagi dan mereka berdua akan bekerja sama untuk membangun roket. Setelahnya Zeno memakai baju dan juga jubahnya. Setelahnya Senku dan Zeno langsung menyusun rencana pembuatan roket yang akan mereka buat. Dan hal pertama yang akan mereka buat adalah mesin roketnya. Keesokan harinya terlihat Zeno yang sangat bersemangat dalam membuat sebuah mesin. Dan Ginro masih ragu apakah Zeno benar-benar sudah bertobat dan bisa diajak bekerja sama. Dan Gen bertanya lagi ke Zeno mesin apa yang sebenarnya sedang Zeno buat saat ini. Zeno berkata kalau ini adalah alat untuk mendinginkan udara. Taiju yang mendengar ini langsung bersemangat dan mengira ini adalah mesin AC. Tapi Zeno menjelaskan lagi kalau lebih rincinya mesin ini adalah untuk mengekstrak argon dari atmosfer. Mendengar nama argon saja sudah membuat Kohaku sangat pusing. Sementara Suika berusaha menyimak supaya dia juga bisa menjadi ahli dalam bidang sains. Zeno menjelaskan langkah selanjutnya yaitu mengalirkan listrik ke dalam gas argon yang ada di dalam tabung kaca. Mendengar ini Suika langsung protes karena di udara tidak ada listrik. Kemudian Zeno tertawa dan menjawab kalau itu tidak salah juga, tapi tidak sepenuhnya benar. Zeno kemudian mengajak beberapa orang untuk melihat secara langsung listrik yang ada di udara. Mereka pergi ke sebuah tebing dan ini adalah tebing yang sudah dipilih oleh Chelsea. Chrome kemudian memanjat tebing itu sambil memegang sebuah alat. Dan di suatu titik alat itu langsung berbunyi yang menandakan ada aliran listrik di titik ini. Zeno menjelaskan kalau itu adalah pancaran gelombang yang mengalir ke udara dari logam langka yang bersifat radioaktif. Gen merasa agak ngeri mendengar kata radioaktif, tapi Gen segera sadar kalau alat itu ternyata adalah sebuah pendeteksi logam. Di sisi lain Luna merasa radioaktif itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi Ukyo menjelaskan ke Luna kalau alat itu masih dalam takaran yang sangat aman. Max berkata kalau sainsnya Zeno ternyata cukup kelam. Dan Zeno berkata kalau ini adalah metode pencarian yang lazim digunakan di abad 21. Bahkan anak SMP saja bisa membuatnya sendiri dengan korek api atau sejenisnya. Setelahnya Chrome terus berjalan-jalan di sekitar sini dan mencari logam langka yang lainnya. Dan Tsukasa dan Taiju yang bertugas untuk menggali logamnya. Dan setelah beberapa saat mereka sudah mengumpulkan banyak sekali logam langka. Mulai dari biji kronium, molybdenite, biji ilmenit, biji piroklor, dan juga biji nikel. Gen bertanya ke Senku akan digunakan untuk apa semua biji ini nantinya. Dan Senku berkata kalau semua logam ini adalah harta karun untuk membuat pesawat luar angkasa. Zeno juga merasa sangat bersemangat karena tempat ini memang adalah surganya bebatuan langka. Dan selanjutnya yang perlu mereka lakukan adalah mengangkat bangkai Perseus. Ternyata selama 7 tahun ini kapal Perseus sudah tenggelam ke dalam sungai. Dan setelah diangkat terlihat kapal ini sudah dipenuhi dengan karat. Dan Kaseki meminta maaf kepada Perseus karena sudah ditelantarkan selama 7 tahun. Dan Kaseki sudah bersemangat ingin memperbaiki kapal Perseus secepat mungkin. Tapi Senku justru membongkar kapal itu dan mengambil besinya. Ryusui menjelaskan kalau besi sulit didapatkan di Amerika Selatan ini. Dan pilihan mereka adalah mendaur ulang besi yang sudah ada di Perseus. Tentu hal ini membuat Kaseki merasa sangat sedih dan kehilangan semangatnya.
Tapi Senku segera berkata kalau Perseus yang baru akan segera terlahir dan akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Mendengar ini Kaseki langsung meledak-ledak dan menjadi sangat bersemangat lagi. Dan Senku menjelaskan dengan mencampurkan logam dengan logam, maka akan menghasilkan material yang baru yang sangat kuat. Dan logam ini dikenal sebagai super alloy, atau bisa disebut juga dengan logam super. Langkah selanjutnya mereka membangun pabrik di sebuah pulau bernama Martin Garcia. Dan ini adalah pulau asli yang ada di dunia nyata. Jika penasaran, buka saja Google Maps atau Google Earth dan cari pulau Martin Garcia. Jadi mereka mengumpulkan logam-logam tadi di pulau ini dan mencampur logam-logam itu dengan cara dilelehkan terlebih dulu. Dan logam selanjutnya yang dicampurkan adalah biji kronium. Suika langsung panik dan mengira krom yang akan dimasukkan ke dalam panci besi itu. Dan Seno menjelaskan dengan menggabungkan beberapa individu akan melahirkan individu yang berbeda. Dan itu juga berlaku di dalam sains. Dengan menggabungkan logam biasa dengan biji kronium, maka akan menghasilkan logam yang anti karat dan juga anti deskomposisi, yang bahasa sederhananya tidak akan bisa diuraikan. Dan ini adalah logam super yang dikenal sebagai stainless steel. Suika langsung bertanya barang seperti apa yang bisa dibuat dengan stainless steel itu. Dan hal pertama yang Senku buat adalah makanan kaleng. Tsukasa dan Hyuga langsung berburu banyak hewan. Francois memasaknya dan makanan ini dimasukkan ke dalam kaleng-kaleng tadi. Sekarang mereka punya banyak makanan kaleng yang artinya mereka punya persediaan makanan yang cukup banyak. Di sini kelicikan Seno dan Senku mulai muncul lagi. Seno berkata dengan menambang logam langka dengan bebas, mereka bisa mencampur tantalium dengan zirconium. Dan campuran itu akan menghasilkan kaleng super yang bahkan tidak akan membusuk selama 3700 tahun lamanya. Dan Senku menambahkan kalau kaleng ini di zaman dulu harganya bisa 1 juta yen. Kemudian alat selanjutnya yang dibuat adalah pisau. Tentu dengan bahan sebaik ini mereka bisa membuat pisau dengan kualitas tertinggi juga. Dan ini akan mempermudah Francois dalam memasak. Di sisi lain terlihat Max yang menyiramkan cairan pembangkit ke beberapa patung manusia. Tapi sepertinya itu adalah patung orang-orang asli di sini. Di sisi lain terlihat Taiju dan beberapa orang masih menambang di sekitar tebing. Dan lama-lama Taiju merasakan kelelahan juga. Taiju akhirnya meminta untuk membangkitkan anak buahnya Seno. Dan akhirnya Maya dan Charlotte dibangkitkan dan mereka berdua masih tidak percaya akan ikut dibangkitkan secepat ini. Keesokan harinya Senku, Ryusui, dan Seno melakukan rapat bersama. Dan di sini Senku berkata kalau bahan untuk membuat roket ada banyak sekali dan mereka tidak bisa mendapatkannya jika hanya berada di sini. Dan semua bahan-bahan itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan Ryusui berkata mereka harus secepatnya membuat kapal yang baru dan menjelajahi dunia. Dari sini Seno meminta untuk membagi tim menjadi 2. Seno akan bertanggung jawab membuat mesin roketnya, sementara Senku bertanggung jawab untuk membuat kapal Perseus yang baru. Senku setuju dengan rencana ini, dan ini bukanlah masalah karena mereka berdua masih bisa saling bertukar pengetahuan. Kemudian Seno menjelaskan kepada semua orang kalau logam stainless steel yang sudah mereka buat ini baru level 1. Dan untuk membuat roket, mereka masih membutuhkan logam yang lebih kuat lagi. Kemudian Seno membuat mesin yang baru yang tidak kalah aneh. Dan dari mesin ini tercium bau yang sangat menyengat. Kemudian Seno menjelaskan sederhananya mesin ini bisa untuk meningkatkan level logam super ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan Seno mewanti-wanti kalau mesin ini bisa mengeluarkan gas yang sangat beracun. Bahkan walaupun sudah menggunakan masker saja akan percuma, karena racunnya bisa terserap melalui kulit dan akan membuat orang itu langsung mati seketika. Dan untuk mencegah gas ini menyebar kemana-mana, Seno sudah mendesain mesin ini dengan dilapisi stainless steel. Dan stainless steel ini bisa untuk menahan racun-racun itu supaya tidak tersebar kemana-mana. Seno berkata supaya kita bisa terus menambang biji di masa depan dan meneruskan jalan perkembangan sains ilmiah, aspek negatif seperti racun tidak bisa terelakkan lagi. Dan Seno tahu pasti ada orang yang akan mengecam tindakan mereka ini.
Tapi Zeno siap untuk menerima semua kecaman itu. Dan Zeno juga siap untuk disebut sebagai Dark Scientist. Dengan jaminan dari Zeno ini, Zeno berharap Senku bisa menghiraukan gangguan-gangguan sepele dan terus melanjutkan sains yang Senku yakini. Dan Zeno yakin Senku akan bisa memimpin semua orang menuju ke masa depan yang cerah. Dan Senku akan berperan sebagai Light Scientist. Di sisi lain terlihat Taiju yang sedang berusaha menghancurkan batu. Dan sekarang dengan bantuan Maya, penghancuran batu ini berjalan dengan lebih mudah. Seperti inilah contoh yang Zeno katakan sebelumnya. Menggabungkan beberapa individu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Dan dengan bekerja sama menyatukan kekuatan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru juga. Setelahnya semakin banyak orang lokal yang dibangkitkan dan setelahnya mereka semua berpesta merayakan kebangkitan mereka ini. Dengan ini negara Brazil resmi merdeka dari pembatuan. Apakah pembuatan mesin roket dan juga kapal Perseus akan berjalan dengan mudah? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.